Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik, anak soleh dan soleha, kali ini kita akan masuk ke tematik 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Aturan bermain di rumah teman. Pernahkah kamu bermain di rumah temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, kita akan pelajari bagaimana sikap ketika bermain di rumah teman kita. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Meminta izin sebelum meminjam mainan, tidak curang saat bermain, merapikan mainan setelah bermain, tidak masuk kamar tanpa izin, masuk rumah teman dengan mengucap salam, bermain jangan lupa waktu, dan masih banyak lainnya aturan ketika kita bermain di rumah teman. Nah, anak soleh dan soleha, sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya bermain di rumah teman. Manfaat mematuhi aturan. Apa saja manfaatnya? Hidup lebih menjadi nyaman. Bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Disenangi banyak teman. Contohnya, merapikan mainan setelah bermain. Apa manfaatnya? Supaya mainan tidak hilang, mainan tidak menjadi cepat rusak. Apa akibat tidak mematuhi peraturan? Ada anak soleh dan soleha, ada yang tahu? Yang pertama, dijauhi teman. Permainan menjadi kacau, mendapatkan sanksi atau hukuman. Apa contohnya? Contohnya nih, Ibat bermain bola dengan curang. Apa akibatnya? Akibatnya teman-teman Ibat tidak mau bermain dengan Ibat lagi karena Ibat suka bermain curang. Nah, tugasnya anak soleh dan soleha, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ini ya tugas anak soleh dan soleha. Selanjutnya kita masuk ke benda cair. Masih ingatkah anak soleh dan soleha apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumah kalian? Nah, anak soleh dan soleha, benda cair berbeda dengan benda padat ya. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap. Benda cair menyesuaikan tempat yang ditempatinya, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya menyerupai kaleng walaupun telah dipindahkan, dan jumlah benda air akan selalu tetap. Adapun contoh benda cair yang ada di sekeliling kita, yang pertama air, es batu, sirup, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke matematika, mengamati perkalian. Di sini ada 4 kotak. 1, 2, 3, dan 4. Setiap kotak berisi berapa apel? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ya, dalam setiap kotak berisi 3 apel, dan kotak pertama itu berisi 3 apel. Kotak kedua juga 1, 2, 3. Kotak kedua juga berisi 3 apel, dan kotak ketiga juga berisi 3 apel. Kotak keempat juga berisi 3 apel. Nah, anak soleh dan soleha, bagaimana perkaliannya? Maka 4 dikali 3 sama dengan bisa 3 ditambah
3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Maka 3 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Ya, begitu ya anak soleh dan soleha. Nah, contoh kedua. Contoh kedua. Di sini ada berapa kantong kresek? Ya, ada 4 kantong kresek berisi apel 2 buah, 1, 2. Kresek pertama, kotak pertama berisi 2 mangga. Kotak kedua juga berisi 2 mangga. Kotak ketiga juga berisi 2 mangga. Dan kotak keempat berisi 2 mangga. Nah, bagaimana cara penjumlahannya atau bentuk perkaliannya? 4 dikali 2 sama dengan 8. Bisa juga 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, tugas anak soleh dan soleha yang pertama, kerjakan di buku tematik halaman 71 nomor 1, 2, dan 3. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.